Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-14. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Benediktus Abbas. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi guru gemilang dalam pengabdian ilahi. Semoga kami mencintai Dikau di atas segalanya dan mengikuti jalan hukum-Mu dengan sepenuh hati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga semangat hidup Santo Benediktus Abbas semakin menjiwai kehidupan kami, dan akhirnya juga semakin mengarahkan hidup kami tertuju kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita bisa melihat bahwa ada beragam tanggapan yang kerap diungkapkan oleh orang ketika melihat sesamanya mencapai kesuksesan tertentu dalam hidup. Hal yang sama pun terjadi ketika kita sungguh menampilkan diri sebagai murid Kristus. Ada banyak tanggapan yang diberikan. Bisa berupa pujian, kekaguman, atau pula cibiran merendahkan.
Yesus sang guru sejati pun mengalami hal serupa dalam perutusannya. Ada yang memuji penuh kekaguman, ada pula yang mencibir penuh kebencian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun kesejatian hidup Yesus justru terletak pada komitmen untuk secara total mengabdikan diri bagi orang lain dan bukan bagi dirinya sendiri. Yesus menyadari bahwa panggilan hidupnya adalah mewartakan kerajaan Allah, bukan untuk mencari popularitas diri. Hal ini secara membanggakan terungkap dalam perkataannya kepada para muridnya ketika melihat banyak orang datang berharap padanya. Yesus berkata, "Tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuai yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Perkataan Yesus ini menunjukkan adanya kesadaran yang sungguh-sungguh akan misi perutusannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, seharusnya semangat itu pula lah yang semestinya menjadi inspirasi dan pedoman bertindak bagi kita yang mengaku dirinya sebagai murid-muridnya yang hidup di zaman sekarang. Semangat kekatolikan tidak terletak pada tanggapan-tanggapan manusiawi, melainkan pada pewartaan kerajaan Allah. Dengan dimilikinya kesadaran semacam ini, setiap kita akan mampu bekerja maksimal di ladang gandum Allah. Kita melangkah sebagai pribadi Katolik yang dewasa dan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi di sekitar kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita berjuang untuk menjadi murid-muridnya yang sejati, yang siap untuk bekerja di ladang Tuhan, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Santo Benedictus Abbas. Dari balik keheningan tembok biara yang ia diami, Benedictus mewartakan kerajaan Allah dengan selalu berdoa, mendoakan para pewarta Injil agar Injil sungguh-sungguh berhasil diwartakan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita pun sebagai murid-murid Yesus, kita ikut mengambil bagian dalam karya pewartaan Injil sesuai dengan cara kita masing-masing. Ada ia dengan terlibat langsung dalam pewartaan Injil, ada ia mendukung dengan mendoakan, dan sebagainya. Semoga dengan cara kita masing-masing mengambil bagian dalam karya pewartaan kerajaan Allah, dunia semakin diliputi oleh semangat Injili, dan dengan demikian damai dan sukacita sejati semakin menjiwai seluruh kehidupan kita dan seluruh kehidupan umat manusia yang mendiami muka bumi ini. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.